Salam korelasi, jumpa lagi bersama analisis statistikal hedging korelasi forex. Sebagaimana yang saya sampaikan pada website korelasi forex ID, bahwa ada beberapa pair korelasi yang pergerakannya lambat, dan memang itulah tujuan analisis ini di konsep agar dalam melakukan trading hedging korelasi forex kita bisa melakukan atau memilih pair korelasi yang aman atau trading kita aman. Nah, di sini saya buat ada 4, yaitu pair korelasi NZD USD out USD, NZD JPY out JPY, NZD CHF out CHF, NZD CHF out CHF, dan beberapa lagi yang kalau dalam simulasi pergerakan forex yang saya buat masih ada beberapa lagi. Nah, sekarang kita coba lihat salah satunya seperti apa lambatnya atau amannya pair korelasi ini. Ya, ini dia tampilannya. Nah, sekarang kita lihat pair NZD USD pada baris 227. Sekarang saya akan coba rekayasa ya. Nih. Nah, sekarang lihat, dibandingkan dengan pair korelasi lain, ini adalah yang paling lambat bergerak. Ya, ini dia. Keempatnya ada di sini terlihat di kolom di baris 227, NZD USD di baris 230, di baris 233, dan di baris 236. Nih. Nah, inilah seharusnya, atau pair korelasi yang lambat inilah yang seharusnya kita pilih agar trading hedging korelasi kita aman. Nah, lalu apa keunggulannya dengan analisis pair tunggal? Misalnya, ya seperti yang umum kita ketahui, ya, menganalisa satu pair forex saja. Misalnya hanya Euro USD. Nah, sekarang kita lihat, ya, misalnya kita analisis dengan indikator MACD. Nah, di sini hanya ada beberapa pilihan, time frame ya, per menit, per 1 menit, per 5 menit, per 15 menit, per 30, per 1 jam, per 4 jam, per hari, per minggu, dan per bulan. Nah, apa arti daripada time frame ini untuk indikatornya? Bahwa misalnya kita menganalisa satu pair dengan time frame 1 hari. Nah, tentu saja indikator ini menghitung histori per 1 hari yang terjadi sebelumnya. Nah, sedangkan trading forex atau adanya forex itu sudah berlangsung puluhan tahun. Nah, sampai saat ini tidak ada satupun kepastian bahwa indikator forex untuk pair tunggal itu benar-benar mumpuni atau benar-benar mujarab, ya, dipastikan. Misalnya dengan menganalisa berdasarkan indikator dapat diketahui dengan pasti. Karena itu tadi, banyaknya kejadian per 1 hari dalam sekian puluh tahun
sulit ditentukan dan selalu berubah-ubah kecenderungan ke depannya. Misalnya, ya satu hari ini, satu hari terakhir, satu hari sebelumnya, satu hari sebelum-sebelumnya lagi, tidak ada ketentuan pasti yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa indikator yang kita gunakan akan benar-benar memprediksi dengan tepat. Nah, berbeda dengan sistem korelasi. Sistem korelasi ini karena dia pair korelasinya ada dua, berarti dia tidak bergerak sendiri, dia terikat. Kalau pair tunggal, dia bergerak sendiri. Kita tidak mengetahui akan berapa poin lagi dia ke atas hari berikutnya atau ke depannya, berapa poin lagi dia akan turun untuk hari berikutnya. Namun berbeda dengan sistem hedging korelasi karena ada dua. Nah, sebagaimana yang saya susun di sini di analisis statistikal ini, bahwa kita hanya akan melihat berdasarkan gap, ya. Bila jaraknya sudah sangat jauh, maka disitulah kita saatnya untuk bersiap-siap untuk entry. Sebaliknya bila gap korelasinya sudah rapat, di situ juga kita bersiap-siap untuk entry. Nah, dengan adanya saling keterikatan antara dua pair korelasi, maka dia tidak akan bebas. Kalau hanya satu, kemungkinan dia ribuan poin ke depan akan bergerak, tidak bisa kita batasi. Namun pada sistem atau konsep yang dibuat di tabel ini, gapnya, jarak terjauhnya sudah tertentu, ya, jarak terdekatnya sudah tertentu. Di sini sudah ada dimuat, ya, seperti ini misalnya. Gap untuk masing-masing 165 pair korelasi, yang berwarna hijau untuk korelasi positif, yang biru untuk korelasi negatif, yang kuning untuk korelasi netral. Untuk korelasi positif misalnya nomor, ya, paling atas, ya, nomor 4 ini untuk korelasi USD JPY EUR JPY, gapnya hanya 8.218 poin. Nah, kita kembali kepada pair yang paling aman tadi, nomor baris pair korelasi NGD USD out USD. Di sini nomor 43, ya. Total gapnya hanya 3.213 saja. Nah, misalnya hanya terjadi gapnya sudah sangat renggang atau jauh, ya, di sini di setting dia misalnya 500 poin lagi menuju terjauh akan berwarna hijau. Nah, di sini kita sudah tahu kepastian bahwa korelasi ini hanya akan bergerak semakin jauh beberapa poin lagi. Hanya akan bergerak beberapa poin lagi, ya, tidak mungkin ribuan. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui, mengatur ketahanan daripada margin kita, ketahanan modal kita. Nah, kembali kepada
cara atau karakter bagaimana lambatnya, seperti apa lambatnya ya. Ini NGD USD USD ya. Nah, di sini. Jadi dengan mengetahui bahwa pair ini lambat, jika pun terjadi tembus gapnya, dia tidak akan sangat jauh, masih dalam jangkauan ketahanan. Artinya kita aturlah agar seandainya terjadi tembus gap atau terjadi chaos ya, chaos dalam arti goncangan ekonomi global, itu biasanya akan mengakibatkan sistem korelasi forex itu gapnya luar biasa terdongkrak. Tapi untuk pair korelasi yang paling aman, yang paling lamban ini hanya akan bergerak ratusan poin saja, dan itu akan terbatas dan akan kembali sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan entry yang kita harapkan. Demikian kira-kira mengapa kita harus apa keunggulan daripada menggunakan sistem korelasi dibandingkan dengan menganalisa hanya satu pair saja. Oke, sampai di sini. Bila ada yang kurang jelas, silahkan ditanya atau bergabung ke grup Telegram yang tersedia. Terima kasih. Salam korelasi.